ما تحسب سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya, dari tema sesi kita itu sebelum mengkota obat, ada yang tahu sebelum mengkota obat maksudnya siapa? 10? Nah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asyarah Al-Mubasyarun. 10 sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Allah masuk surga. Nah, siapakah mereka-mereka itu? 10 sahabat yang masuk surga itu. Siapa yang pertama? Abu Bakar, 2, 3, 4. Nanti 5. Talha bin Ubaidillah, 6. Zubair bin Awal, 7. Sa'ad bin Abi Waqqas, 8. Sa'id bin Zaid, 10. 9. Abdurrahman bin Auf kan belum? Belum. Abdurrahman bin Auf. Terakhir, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai lebih pengenalan mereka lagi lebih banyak. Ya, untuk hari ini insya Allah kita akan dibersama oleh Ustaz Hati Ibnu Aisyah yang akan membuka sesi 10 mahkota umat. Yes, Ya. 10 mahkota umat. Ya. Atau saya ini? Enggak. Ya, karena saat ini telah berada di tengah-tengah kita kepada saudara waktu dan tempat kami tersebut. Nanti kalau ada yang kosong. Baik, kita mulai ya. Sudah hadir semua yang ada di belakang? Masih ada yang di belakang? Apa Mbak? Lagi apa? Senangnya apa emangnya? Oh, kok nggak dikerjakan sebelum asar? Ya, untuk Mbak-Mbak, untuk mulai pekan depan, silakan nanti diatur jadwalnya, diatur amanahnya, ya, karena lesan muslim ini termasuk bagian dari jadwal madrasah ya, termasuk bagian dari jadwal madrasah, sehingga semua harus ikut. Kalau tiket berarti dilakukan, dikerjakan sebelum jam 16.30 ya, karena hari Jumat itu kan hari libur, kalian dari minggu hari pagi nggak ada madrasah, sehingga harusnya itu sangat mungkin bisa dikerjakan sebelum asar ya. Paham tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, Islam, mendapatkan karunia yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat waktu, nikmat kesehatan, sehingga segala nikmat itu harusnya kita gunakan dalam kebaikan. Harusnya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik teladan, sebaik-baik insan yang kita berharap ya, tahan dirinya kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya kelak kita berada di rombongan belakang beliau yang berdesak-desakan untuk masuk surga bersama orang-orang yang beliau cintai, yang beliau istimewakan, yang dijadikan sebagai sahabat, ya, termasuk siapa mereka? Termasuk para mahkota umat. Ya, ini mahkota umat ini bukan Ustazah Atik yang kasih judul. Ya, ini yang kasih judul Mbak Saina. Kurang tahu Mbak Saina kenapa pakai mahkota ya? Kalau kalian bayangannya mahkota itu apa Mbak? Mahkota atau mahkota ya? Apa itu mahkota? Mahkota itu dipakai di mana? Sebagai
sebagai penghinaan atau penghormatan? Iya, sebagai penghormatan. Maka kalau kita ingat nanti ya ada satu hadis di mana seorang anak kelak bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Siapakah mereka? Para ahlul Quran. Sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tuanya, maka Allah izinkan anak keturunannya, anak-anaknya yang menghafal Quran besok akan memakaikan mahkota sebagai hadiah, sebagai bentuk memuliakan kedua orang tuanya. Ya, jadi mahkota itu ya adalah sesuatu yang biasanya disimbolkan sebagai kehormatan, pemuliaan. Dan siapakah 10 mahkota umat? Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Syaina, yaitu para sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, tapi sahabat itu pasti masuk surga enggak? Ya, pasti dia masuk surga. Tapi ada mereka-mereka yang belum meninggal dunia, mereka sudah dikasih kabar kalau mereka itu sudah mendapatkan kapling. Mereka sudah mendapatkan tempat tinggal yang ada di surga. Masya Allah, itu pasti bahagia, pasti senangnya ya. Jangan sampai kalau kalian pernah, bukan ya pernah ya, kalau kalian juga sudah pernah mentadabburi surat Al-Ahzab, ada kan orang-orang yang dia dikabarkan celaka, tabat, celaka, dia masuk ke neraka. Siapa dia? Siapa dia Mbak? Iya betul kata Mbak Halwa, yaitu Abu Lahab. Nah, pada sore hari ini adalah opening tema. Nanti saudara ingin sebenarnya ini ya. Ada yang sudah punya buku ini? Kata Mbak Saina tadi di Pondok Putri kok nggak ada ya buku tentang sahabat. Kayaknya ada, tapi mungkin selip, tapi bukan seperti ini, ya, bukan seperti ini. Ada sahabat yang kalau kalian pernah cek buku yang Khalid Muhammad Khalid itu ya, itu pun kayaknya di kita ada nggak yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada ya, dia terpisah ya bukunya ya, khalifahnya terpisah dengan yang 35 sahabat yang yaitu jelas-jelas dijamin masuk surga. Nah, kenapa kita ini akan mempelajari ya? Jadi kalau kalian itu pengen merasakan nikmatnya belajar, kalau kalian itu pengen rasanya menikmati makanan, makanan ya, kalian harus tahu apa? Harus tahu pentingnya, harus tahu keistimewaannya. Makan sayur itu penting nggak? Penting nggak makan sayur itu? Ya. Makan buah penting nggak? Ada di sini yang masih belum suka sayur? Maka kalau kita ini melakukan sesuatu agar lebih nikmat, di antaranya kita ini memahami keutamaannya, memahami keistimewaannya. Itu insya Allah akan membuat kita semakin cinta, senang dengan yang kita pelajari. Nah, termasuk lesson muslimah ini selama 11 kali pertemuan kita akan membahas tentang 10 mahkota umat. Ini usulan dari tim Selasa sore ya, bahwa sebelum-sebelumnya kita biasanya mempelajari tentang para sahabiah, tetapi nah ini ada permintaan khusus ya, kita akan mempelajari dari kalangan para laki-laki ya. Yang kita harapannya karena kita tidak akan bisa seperti mereka karena mereka laki-laki ya, tetapi kita akan mengambil pelajaran-pelajaran akhlak-akhlak mereka, keistimewaan-keistimewaan mereka yang harapannya kita bisa teladani. Dari siapa itu terutama? Dari generasi terbaik. Ya, dari generasi terbaik. Dulu saudara mendapatkan buku ini senang sekali karena ini setiap kalimatnya itu mantap banget ya. Kalau dia itu menjelaskan terutama tentang keistimewaan para sahabat. Siapa itu keistimewaan para sahabat? Nah ini tadi sudah bikinkan PPT tapi kalau Allah untuk LCD-nya nggak bisa nyala, ya kita doakan ya, dia sembuh dari penyakitnya ya. Siapa itu generasi terbaik? Generasi apa mereka?
Coba kalian kalau mau mengucapkan beberapa kata tentang mereka itu, kalian punya bayangan mereka seperti apa? Coba para sahabat itu, mereka itu generasi apa? Ada yang mau menyampaikan? Sudah tunjuk ya. Dari MTS 2, Mbak Aisyah Mansur. Menurut kamu, para sahabat ini generasi yang seperti apa sih? Karena kalau hari ini kita pernah dengar ya, kalian pernah nggak dengar namanya generasi sandwich? Pernah nggak? Pernah nggak? Alhamdulillah ya. Generasi strawberry pernah ya. Itu kata-kata siapa sih? Kata-kata orang-orang yang nggak suka dengan Islam bisa jadi ya. Apa itu generasi strawberry? Apa itu generasi sandwich? Ya, apa? Ya, generasi strawberry, mereka menganggap hari ini itu strawberry itu kan cantik ya. Warnanya apa? Merah, merona, pink. Tapi kalau dipegang melenyek. Itulah mereka mengatakan bahwa hari ini itu tampilannya para generasi ini cantik-cantik, modis-modis, bagus-bagus. Tapi ternyata banyak mereka yang kemudian rapuh. Itulah mereka menyebut mereka ini sebagai generasi strawberry. Kalian generasi strawberry bukan? Bukan ya, kita bukan generasi strawberry. Atau generasi sandwich. Apa itu generasi sandwich? Sandwich tahu ya? Ada orang bikin kan? Ada apanya? Ada roti atas, ada roti bawah kan? Makannya gimana? Ditekan kan? Ya. Jadi ada yang mengatakan, hari ini banyak loh generasi sandwich, mereka yang banyak tekanan hidupnya, ya, sehingga mereka jadi rapuh hidupnya. Kalian bukan kan? Iya, bukan, kita bukan generasi seperti itu. Kita nggak usah ngikut kita seperti itu. Tapi generasi kita, harapannya karena kita ini seorang muslim, kita adalah generasi terbaik yang itu juga merupakan generasinya para sahabat. Jadi kalau kalian itu bayangkan para sahabat, kalian bayangkannya itu generasi apa enggak mereka itu? Generasi yang bagaimana akhlaknya, bagaimana keimanannya, gimana bayangan kalian? Gimana Mbak Aisyah Mansur? Generasi apakah mereka? Apa Mbak Adiba? Ada yang mau menyampaikan generasi apa mereka? Mereka adalah generasi yang beriman dan bertauhid, ya. Generasi yang ahli dalam hal ibadah dan keikhlasan. Generasi yang menegakkan keadilan. Ya, kita tahu ya siapa nanti orang yang paling adil. Siapakah mereka? Jelas ya, setelah Nabi Muhammad SAW adalah para khalifah. Generasi yang senantiasa memenuhi janji. Generasi yang sabar dan teguh pendirian. Generasi yang dipenuhi dengan jihad dan ketabahan. Itulah generasi sahabat Nabi yang mulia. Ya, jadi masya Allah, kalau kita bayangkan ya, memang rezeki kita, takdir kita hari ini kita hidup ya kita ditakdirkan oleh Allah hidup di tahun ini ya, tahun 1440, kita kan Hijriah kan, 1447 Hijriah. Bukan kita sudah 1448 ya. Kita tidak ditakdirkan lahir di 1 Hijriah. Kalau kalian ditakdirkan 1 Hijriah gimana dong? Apa yang akan terjadi? Berarti Mbak Safira ketemu yang namanya Abu Bakar, ketemu sama Nabi Rasulullah, ketemu sama Abdurrahman bin Auf, ketemu sama para sahabat-sahabat yang lain, ya. Maka mereka inilah waktu itu merupakan generasi terbaik. Generasi istimewa ini hidup di dalam Islam, ya, dengan segala kesempurnaan dan keutuhan syariatnya. Karena apa? Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih masih apa Mbak? Masih hidup, ya.
karena Rasulullah SAW masih hidup. Mereka mengetahui Islam yang sesungguhnya dan mereka juga memahami ajaran Islam dengan baik. Karena apa? Jelas guru mereka, guru terbaik kita di hadapan mereka. Ayah mereka, kakek mereka ada di hadapan mereka, pemimpin mereka ada di hadapan mereka. Jelas ya, mereka mengetahui Islam, menerapkan Islam ya dengan ajaran yang sempurna. Nah, maka karena kita mengetahui mereka adalah generasi terbaik, yang harapannya kita ingin menjadi generasi terbaik, jangan sampai kita ini ikut-ikutan, ya generasi yang dikatakan generasi strawberry lah, sandwich lah, generasi apa lagi? Generasi alpha apa itu? Saya itu nggak begitu paham itu namanya. Generasi alpha, generasi Z, generasi beta, generasi alpha, apa itu ya? Generasi sebutan mereka untuk mengidentifikasi kondisi remaja hari ini. Tetapi ya kita ini sesungguhnya satu generasi, yaitu generasinya Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Kita perlu mengenal generasi terbaik ini untuk mengetahui apa saja yang patut diteladani dari mereka dan menerapkannya dalam realitas kehidupan sekarang. Kalau kita hari ini mendambakan, merindukan, ya, tapi harapannya sedati kalian ikut mendambakan juga ya. Jangan kita ini angan-angannya kosong, jangan kita ini nggak punya harapan, nggak punya target hidup, nggak punya tujuan hidup. Kita ini pengen seperti apa, ya. Tapi kita perlu punya cita-cita, minimal diri kita ini bisa berusaha, berikhtiar agar menjadi generasi terbaik, generasi seperti para sahabat. Nah, generasi terpilih yang melalui perangkat mereka Allah memuliakan Islam, ya. Karena para sahabat Allah memuliakan dan mengagungkan Islam. Ya, karena mereka lah yang berjuang menemani Rasulullah SAW. Karena mereka lah yang menginfakkan hartanya untuk jihad fisabilillah. Karena rumah mereka lah, karena jiwa mereka lah, mereka itu kemudian korbankan untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, yang kita akan pelajari satu persatu, mulai dari Abu Bakar ya, yang pertama jelas ya kekasihnya Rasulullah SAW, sampai kemudian sahabat yang paling terakhir. Yang nanti itu berdasarkan hadis dari Abdurrahman bin Auf. Nah, apakah generasi seperti itu, generasi 10 para sahabat itu bisa muncul kembali? Enggak? Bisa. Ya. Syaratnya apa? Ya. Nah, ini permasalahannya memang kita ini harus tanya kepada diri sendiri dengan jujur. Kira-kira Ulfa ini benar-benar pengen jadi generasi yang seperti apa? Kira-kira Nindi itu pengen jadi generasi yang seperti apa? Ya. Kira-kira Dila ini pengen jadi seperti apa di masa mendatang atau hari ini? Kita kan semua sudah balik, terutama yang belum balik kan? Apakah kita ini bisa meniru seperti mereka? Sehingga benar-benar generasi terbaik itu bisa muncul kembali? Ya, bisa ya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kalau kita ini pengen menjadi terbaik seperti mereka, generasi yang datang belakangan yaitu kita, termasuk kita, mau menempuh jalan yang sama dengan jalan yang mereka lalui, ya, meskipun betul-betul keutamaan para sahabat tidak bisa kita peroleh, ya. Nggak akan ada yang bisa menyamai Abu Bakar. Seberat apapun perjuangan dia, ya, tidak akan bisa menyamai seperti Abdurrahman bin Auf, meskipun apa, meskipun infaknya bisa jadi ya lebih besar dari Abdurrahman bin Auf, ya, tidak akan pernah bisa kita ini menyamai mereka. Itu kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Ya, tetapi kita berharap kita ini termasuk dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang-orang yang baik yang mau berikhtiar menjadi pengikut mereka, ya, yang mencintai mereka, meneladani mereka, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan ikut rombongan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kewajiban kita ini nanti masuk di kitab iman ya. Kalau masih ingat ada Mbak Naila, Mbak Dina itu nanti di kitab tauhid itu ya yang pernah kita pelajari bahwa kewajiban kita terhadap para sahabat apa enggak wajib kita
Satu, mencintai. Kewajiban kita harus mencintai semua sahabat. Tidak boleh Tidak boleh pilih-pilih sebagaimana ahlul bid'ah. Sukanya sama A, benci sama si B. Ya, ada nggak? Ada. Ya, ahlul bid'ah, orang-orang Syiah, ya, yang mereka sukanya membenci para sahabat. Ya, hanya beberapa saja yang mereka katakan cinta. Tapi sebenarnya mereka itu ya nggak mencintai. Satu, apa tadi kewajiban kita? Bahwa mencintai para sahabat. Yang kedua, kewajiban kita mengikuti, ya, mengikuti. Dan yang ketiga adalah kita ini kewajiban kita kepada para sahabat adalah mengakui keutamaannya. Ini termasuk akidah muslimin yang membedakan dengan ahlu sunnah dan ahlul bid'ah, ya. Jadi kalau kita ini imannya benar, kita harus cinta kepada para sahabat, ya. Nah kalau suatu ketika ada nih, udah pernah hilaf sampai hafal tuh nama pemain-pemain K-pop gitu kan, sampai ditulis dengan rapi namanya pakai bahasa Cina lah, pakai bahasa apalah itu. Ada yang pernah? Ya, bisa jadi itu seperti itu ya. Atau misalkan tokoh-tokoh lain yang jelas-jelas dia bukan seorang muslim, jelas-jelas dia bukan orang Islam, tapi kita senang suka membicarakannya, ya, suka apa? Membicarakannya, suka cerita tentangnya, ya. Kalau itu sudah pernah, ya udah, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lakukan lagi seperti itu. Karena orang beriman itu dia hanya mencintai orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah untuk dicintai. Termasuk siapa itu? Ya para sahabat, ya, para sahabat dan sahabiah. Kalau sahabat kita hari ini belajarnya dari kalangan laki-laki ya, tetapi kalau sahabiah dari kalangan perempuan. Ya, jadi Ustaz Adi udah ngajak lagi nih kalian untuk punya buku. Ya, pokoknya kalau belajar kita ini jangan bosan-bosan. Kalau punya uang tabungan dipakai untuk beli buku. Ya, pakai beli buku para sahabiah dan para sahabat. Ya, kalian nanti akan merasakan enak kalau punya buku sendiri, kalian baca berulang-ulang, dan Ustazah termasuk alhamdulillah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kagum ya kalau baca kisahnya para sahabiah ini. Nah, ini adalah akidah muslimin yang membedakan dengan ahlul bid'ah. Jadi Ustazah ingatkan lagi, kalau kita ini orang beriman, maka kita ini akan mencintai para sahabat, ya, mencintai Allah dan Nabi-Nya dan para sahabat di atas kecintaan kepada selainnya. Nah, siapa itu sahabat? Ayo, siapa yang tahu siapa itu sahabat? Kalian punya sahabat? Jumlahnya berapa? Belum pernah dihitung? Ayo, siapa yang menerima tantangan Ustazati menuliskan nama sahabat kalian? Sahabat itu apa tuh? Kalau sering musuhan berarti sahabat bukan? Musuhan apa dulu? Oh ternyata musuhannya diskusi buku. Wah itu tetap sahabat ya. Sahabat. Sahabat. Kalian punya sahabat berapa, Mbak? Kira-kira 10 ada nggak? Ada lah. Di sini aja 30 ya. 100 punya nggak sahabat? 100, 100, 100 guys. 200? 100 aja nggak punya, bagi 200 ya. 50? 50 ada yang geleng-geleng ya Allah sahabat kami ya. Sahabat sedikit nggak apa-apa. Yang penting yang sedikit itu berkualitas. Jangan sampai sahabat yang sedikit nggak berkualitas, ngajaknya rame wae. Ngajaknya apa lagi, Pak? Cubit-cubitan. Ngajaknya apa lagi? Senggol-senggolan. Ya itu sahabat sih, insya Allah sahabat ya. Karena harapannya kita sahabat di dunia, insya Allah sahabat di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah itu sahabat yang termasuk sedang kita bahas ini? Siapakah mereka? Ayo yang belakang. Siapa Mbak? Sahabat itu siapa Mbak?
pelajaran akidah. Siapakah dia yang termasuk atau disebut sebagai sahabat? Emira? Orang yang hidup, nah, terus beriman. Itu aja. Sebentar apa lama? Sebentar apa lama? Ketemu sama Rasulullah sebentar apa lama? Sebentar dan lama. Ya. Ada yang mau menyanggah pendapatnya Mbak Emira? Ya. Benar apa salah punya Mbak Emira? Benar apa salah? Faksa pendapatnya Mbak Emira, Mbak kamu itu? Yuk, benar apa salah? Siapa itu sahabat? Sahabat adalah satu orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Jadi kalau bertemu dengan Nabi keadaannya kafir, dia beriman enggak? Tidak. Dan meninggal dalam keadaan Islam. Ya, karena ada awalnya dia Islam, kemudian murtad. Nah, dia tidak disebut sebagai sahabat. Tapi kalau sahabat adalah yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ia bergaul dengan Nabi, baik dia meriwayatkan hadis atau tidak. Pernah ikut berjihad bersama beliau atau tidak. Termasuk sahabat Nabi yang meskipun ia hanya pernah melihat sekali aja. Maksudnya pernah kayak gitu? Nah, secara langsung meskipun tidak intens bergaul dengan beliau. Termasuk sahabat. Tetapi kalau dia waktu itu ketika bertemu Rasulullah itu belum apa? Belum Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Lalu dia Islam. Dia sahabat bukan? Bukan, betul Mbak Aisyah. Dia tidak termasuk golongan sahabat. Karena ketika dia bertemu dengan Rasulullah, dia belum Islam. Meskipun nanti setelah dia ditinggal wafat oleh Rasulullah, dia Islam. Berapa jumlah sahabat Rasulullah? Ayo, ada yang mau tebak jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Nanti kalau di kelengkapan takrif ya, Ustaz tadi tapi belum tanya lagi itu di dunia apa, ada betul-betul buku yang menulis semua nama-nama sahabat Rasulullah SAW, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa Mbak? Kamu suka uang warna apa Mbak? Mbak Maria? Warna merah, warna biru, warna hijau, apa warna ungu? Ayo, pilih yang mana itu? Kalian suka yang apa? Iya, merah berapa? 100 apa? Iya, betul sekali. Jawaban kalian ya. Jumlah sahabat Nabi, baik laki-laki maupun perempuan, dari riwayat di buku ini ya, jumlahnya ada 100.000 orang. Masya Allah. Dan dari 100.000 orang tersebut, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Yang akan kita bahas selama 10 pertemuan ke depan. Nah, setiap sahabat ini memiliki sifat, ada 3 sifatnya, yaitu mereka pasti orang soleh, itu adalah, dan mereka itu authentic, kredibel, bisa dipercaya, dan mereka itu sabit, dia itu memiliki hafalannya kuat, ya. Meskipun dulu orang-orang Arab itu ada yang ummi ya, tapi mereka itu adalah orang-orang yang kuat. Masya Allah ya. Berarti kita pengen nggak ketemu sama sahabat Nabi ini 100.000 orang di surga? Wow, syaratnya apa? Syaratnya apa? Ya syaratnya mati dulu dalam keadaan Islam, lalu membawa bekal amal soleh yang cukup. Termasuk apa? Termasuk bekal kita ini yang mengenal para sahabat, ya, mengenal, meneladaninya, mencintainya, ya, sehingga kita masuk ke. Jadi Mbak, kita ini selama 10 kali pertemuan ke depan kita akan membahas orang-orang yang sangat istimewa, ya. Jangan sampai mindset kita, pikiran kita ini tidak mengistimewakan mereka, ya. Sehingga kita tergoda dengan tokoh-tokoh lain yang kadang dia tidak, ya bukan kadang ya, yang jelas mereka itu tidak sehebat, tidak seistimewa
orang-orang yang sedang kita bahas. Ya, karena apa? Karena kalau keutamaan itu sudah dituliskan di dua hal, ya, di dalam apa Pak? Petunjuk, ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan banyak harta, tidak meninggalkan banyak hal, tetapi beliau itu meninggalkan dua hal. Kalau engkau, kalau Zafira, kalau Bafi berpegang erat dua hal ini, kalian tidak akan tersesat. Apa itu dua hal itu? Iya betul, Al-Quran dan Sunnah. Ini kayaknya keluar tahun kemarin, keluar tahun kemarin di soal BM, iya kan? Kalian cuma jawabnya satu, harusnya dua hal itu. Kita kan lihat tuh kemarin melihat itu namanya yang dikerjakan sama siapa itu ya, Ayla gitu kan kemarin soalnya itu. Ini mah kalau dia ngaji bisa saja dengan baik ya bisa bisa mengerjakan semua itu. Karena di pertanyaan orang sama itu kan jawabannya Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada yang jawab cuma Al-Quran saja. Ayla lupa ya, ya lah. Ya, jadi kalau Masya Allah ya, kalau ada seseorang, kalau ada hamba Allah yang dia itu diistimewakan di dunia, dia pasti istimewa nggak di hadapan Allah? Enggak mesti. Ya, kalau ada orang di dunia ini, dia itu diistimewakan oleh manusia, dia pasti istimewa nggak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Contohnya nih, orang istimewa, oh kita nanti ini ya, perasaan orang ya, janganlah ya, bahaya nanti ya. Pokoknya intinya adalah kalau dia itu diistimewakan oleh Al-Quran dan Sunnah, itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka-mereka ini adalah istimewa. Jadi ya di dalam buku ini disebutkan dua hal penting, ya, keutamaan dari para sahabat baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Sunnah itu apa Mbak? Hadis, ya. Nah, yaitu pertama, keutamaan dan kesolihan para sahabat Nabi diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Coba siapa yang tahu surat apa aja wes minimal. Surat yang menceritakan tentang keistimewaan para muhajirin dan ansor. Ayo, surat apa? Surat yang dia di dalamnya menceritakan tentang keistimewaan dari orang-orang ya, dan ini memang janji Allah ya, saksi Allah ya, untuk saksi Allah bahwa mereka itu diistimewakan karena mereka berjanji setia ya. Masih ingat ya, ini sudah tadi pas baca ini di bukunya Al-Mubarakri, Sirah Nabawi Al-Mubarakri, termasuk yang merintik ini, Masya Allah ya. Nah, bahkan pohon aja dijadikan satu kata penting di dalam surat tersebut ya. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin. Siapa mereka? Yang mereka berjanji setia, yang mereka waktu itu meletakkan tangan mereka di atas tangan Rasulullah SAW dan mereka berjanji kepada Rasulullah, aku siap membela Rasulullah. Aku siap menyerahkan hartaku untuk engkau ya Allah, dan aku siap memberikan jiwaku untuk membela dakwah Rasulullah. Ya, kalau kalian waktu itu hidup di zaman itu, kira-kira kalau itu nggak bayar aku bah? Jangan. Ya Allah, mungkin kita hari ini yang sekarang hidupnya sekarang ya mungkin tambah kualitas keimanan kita ini bisa jadi tidak sekuat para sahabat di zaman dahulu itu, ya. Tapi Allah muliakan, Allah istimewakan mereka. Siapa itu? Yang mereka waktu itu ikut baiat Aqabah. Yang mereka jumlahnya, misalkan nanti kalian cek lagi ya, ada baiat Aqabah pertama, ada baiat Aqabah kedua, yang mereka ya waktu itu ada dua perempuan ya. Ayo siapa yang ingat? Nanti sepertinya adalah laki-laki yang mereka tadi meletakkan tangan mereka di atas tangan Rasulullah SAW, dan mereka itu berjanji setia. Ini makanya karena janji setia itulah ya, karena mereka berjanji setia itulah kepada Rasulullah, kemudian mereka digolongkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Ya, jadi kalau orang beriman itu hatinya diturunkan oleh Allah ketenangan, dan mereka akan mendapatkan balasan
dan kemenangan di waktu yang dekat. Surat apa itu? Kemenangan yang dekat. Surat apa? Hah? Masya Allah, Alhamdulillah. Surat Al-Fat ayat 8 belas. Ya ini kalau Bapak keluar itu paling suka surat Al-Fat ya. Yakin dengan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah persaksian keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada para sahabat, terutama mereka yang mengikuti sebuah perjanjian. Apa itu perjanjian yang pernah terjadi? Perjanjian Hudaybiyah. Ya, masih ingat loh, bayang-bayang tahu Hudaybiyah itu apa? Ayo, yang sudah belajar sirah, kalau ingat perjanjian Hudaybiyah, perang Tabuk, perang Badar itu langsung cari. Oh, ya, langsung nyambung. Kemudian surat Al-Fat ayat 29 juga disebutkan ya, ini kebanyakan di surat Al-Fat ya, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia, yaitu para sahabat, itu adalah orang yang sangat keras dengan orang-orang kafir. Tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Jadi ciri-ciri orang beriman itu kita saling berkasih sayang. Ya Halqa menyayangi Nadir, ya Gila menyayangi Naura, ya Kona menyayangi Nuri, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Ya, demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan Injil. Ini menariknya begini, Mbak. Masya Allah ya, ternyata di dalam Taurat dan Injil itu dikisahkan para sahabat ini. Jadi para pendukungnya Nabi Muhammad SAW itu ternyata sudah juga dituliskan di dalam Taurat dan Injil. Ya, jadi Taurat Injil yang asli itu mereka menuliskan tentang para sahabat ini, bahwa besok ini memang betul-betul Nabi terakhir, Nabi paling akhir itu akan didukung, dibela, disetiakan ya. Mereka mendapatkan kesetiaan dari siapa? Dari para sahabat yang ini tadi ya. Mereka itu keras dengan orang-orang kafir dan mereka itu akan senantiasa berkasih sayang sesama mereka. Ya, jadi di dalam surat Al-Fat ya tadi ya. Dua-duanya ada beberapa ayat yang lain tapi saudari tidak sampaikan. Yang kedua adalah ya jelas kalau ada hal hamba Allah yang mereka itu diistimewakan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu sudah jelas mereka istimewa. Ya. Yang kedua di dalam hadis ya tentang hadis-hadis pun kemudian menerangkan keutamaan dan keadilan para sahabat. Contohnya ini Mbak, ya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi suatu ketika, ya, pernah dengar kisahnya enggak? Khalid bin Walid, siapa itu? Khalid bin Walid? Hah? Masuk Islam kapan, Mbak? Ada yang tahu enggak? Masuk Islam Khalid bin Walid. Ayo, di perang apa? Perang apa, Mbak? Hmm? Khalid bin Walid itu adalah ini ya, nanti panglima yang dia itu kata Rasulullah kalau dipimpin dia pasti menang ya. Julukannya apa Khalid bin Walid? Hah? Ya, pedang yang terhunus ya, pedang Allah. Suatu ketika, ya namanya juga sahabat. Sahabat itu punya salah nggak sih? Pernah punya salah nggak sih? Ya pernah. Suatu ketika Khalid bin Walid itu punya masalah dikit lah sama Abdurrahman bin Auf. Siapa itu Abdurrahman bin Auf? Anaknya Auf. Siapa lagi? Siapa itu Abdurrahman bin Auf? Pedagang. Nikah sama siapa? Istrinya. Iya. Julukannya apa Abdurrahman bin Auf? Hah? Intinya suatu ketika beliau itu pernah dicaci oleh Khalid bin Walid dan waktu itu didengar oleh Rasulullah SAW. Apa sikap Rasulullah SAW? Beliau berkata, jangan kalian mencaci nanti seorang pun dari sahabatku. Padahal kalau dari sahabatnya ya. Tapi waktu itu beliau membela siapa? Abdurrahman.
Karena sesungguhnya andai kata salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidaklah infak kalian itu setara dengan 1 mud yang diinfakkan para sahabatku, bahkan setengahnya pun tidak. Ya. Jadi kalau Vina hari ini infak untuk wakaf rumah sajadah nih, misalkan 2M, 3M, 5M, 10M, Allahumma amin. Tina, tapi itu tidak akan mengalahkan infaknya Abdurrahman bin Auf. Oh juga iya sih. Tapi tidak akan pernah tidak bisa mengalahkan infaknya Abdurrahman bin Auf. Ya, kalau mau saja ada Gunung Uhud terus seberapa sih Gunung Uhud? Jangan bayangkan Gunung Uhud itu tumpukan uang kertas ya, tapi tumpukan emas itu aja tidak akan bisa mengalahkan infaknya Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi waktu itu Khalid pernah mencaci maki Abdurrahman bin Auf dan Rasulullah membela Abdurrahman bin Auf. Kenapa beliau melakukan itu? Coba ada yang bisa nebak nggak? Ayo Dina, serius Dina. Kenapa Din? Ayo Mbak Dina kenapa? Tahu nggak? Oh ini pada nggak nyatet nanti dikumpulkan loh catatannya. Alhamdulillah. Kenapa? Oh, Masya Allah 5 menit lagi ya. Tapi MC-nya nggak tahu kemana ini. Nabi melakukannya karena apa Mbak? Ayo, kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf dan As-Sabiqun al-Awwalun, sahabat yang terdahulu sudah menjadi sahabat Rasulullah sejak saat Khalid dan orang-orang seperti dirinya menjadi musuh-musuh Allah. Jadi Khalid dan Abdurrahman bin Auf persahabatannya dengan Rasulullah lebih lama yang mana? Iya, lebih lama dengan Abdurrahman bin Auf. Apalagi Abdurrahman bin Auf termasuk as-sabiqunal awal. Jadi as-sabiqunal awal itu memang spesial di hatinya Rasulullah. Ya, jadi kalau spesial di hatinya Rasulullah. Ya, kalau spesial di pikiran hati yang Rasulullah harus kita jadikan spesial juga di hatinya kita semua. Ya, sahabat-sahabat itulah termasuk Abdurrahman bin Auf yang menginfakkan harta mereka sebelum kapan? Sebelum Fathul Mekah. Dan mereka sudah ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau Babe, Ode itu selalu bilang, infak kalian itu akan berbeda nilainya dibandingkan kapan? Dibandingkan sebelum Masjidil Aqsa merdeka dan setelah Masjidil Aqsa merdeka. Lebih mulia yang mana? Iya, lebih mulia sebelum Masjidil Aqsa merdeka. Ini sama juga. Infaknya para sahabat itu paling istimewa adalah ketika sebelum Fathul Mekah dan itu dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Tidak dilakukan oleh siapa? Khalid. Ya. Apalagi kemudian mereka yang kali itu spesial, yang tangan mereka di atas tangan Rasulullah SAW ketika pas terjadinya baiat Aqabah. Apalagi itu ya mereka lebih mulia. Ya. Dan yang selanjutnya adalah tentang hadis dari Umar juga ya, bahwa Umar pernah mendengar Rasulullah bersabda, tahukah engkau ya bisa saja Allah melihat orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar dengan pandangan rahmat. Lalu dia itu lakukanlah sekehendak kalian karena aku telah mengampuni kalian. Ya, jadi Masya Allah ya, apalagi juga sama ya mereka-mereka yang ikut dalam perang Badar itu mendapatkan keistimewaan. Bahkan sebelum mereka meninggal dunia, dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah. Maka kata Rasulullah SAW, lakukanlah semaumu. Karena kalian sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Kata Umar juga ya dari Rasulullah, muliakanlah para sahabatku karena mereka lah orang-orang terbaik di antara. Jadi kalau kalian pengen dimuliakan oleh Allah, kalian harus mengistimewakan para sahabat. Dalam ajaran Islam, mahkota sering disimbolkan sebagai bentuk kemuliaan akhlak, ketaatan, dan ganjaran di akhirat. Siapakah mereka? Ya, ini sebenarnya ada Arabnya itu ya. Coba siapa coba? Satu,
Siapa itu para sahabat yang dijamin masuk surga? Abu Bakar fil jannah. Terus wa Umar fil jannah. Terus wa Utsman fil jannah. Terus wa Aliyun fil jannah. Terus wa Talha fil jannah. Tsumma wa Zubair fil jannah. Terus wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Wa Sa'id fil jannah. Wa Sa'idun fil jannah. Wa Abu siapa? Wa Abu Ubaidah bin Al siapa Pak Khalfah? Siapa Hal? Abu Ubaidah bin Al Alhamdulillah benar lolos. Wah, apa lagi sih? Hamzah ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Masya Allah ya. Ini adalah 10 yang insya Allah akan kita bahas ya di 10 pertemuan selanjutnya. Begitu ya untuk materi pada hari ini. Jadi saudara di pertemuan pertama ini ngajak adik-adik semua untuk memahami ya. Jadi kalau kita ini mau cinta itu emang harus kenal ya. Kita harus memahami tentang mereka, keutamaan tentang mereka. Ya, jadi insya Allah kita akan di atas jalan yang lurus, yaitu apa? Yaitu akan berusaha sungguh-sungguh memahami kehidupan mereka, lalu kemudian meneladani kehidupan mereka. Dan kita berharap kita termasuk sahabat-sahabat beliau juga ya. Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Oke ya. Iyalah kita akan kalau dia kita besok ini ya lesan muslimah di surga mana? Amin surga Firdaus ya. Sudah berarti mohon maaf jika ada salah. Semoga kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berterima kasih kepada Ustaz atas penyampaian ilmunya. Alhamdulillah jelas menurut saya ya. Jelas alhamdulillah kepada. Ya, setelah mendengarkan Ustaz, insya Allah kita sudah lebih mengenal mereka para sahabat generasi terbaik setelah Rasulullah. Karena Rasulullah generasi terbaik adalah generasi setelahku. Kemudian setelahnya lagi, kalau kita berada di generasi setelah setelahnya. Nah, semoga setelah mendengarkan suara tadi, Allah memberikan kita hikmah, basirahnya sehingga kita bisa lebih meneladani mereka, walaupun tidak mungkin kita menyamai mereka. Gak mungkin kan kita menginfokan semua harta kita seperti Abu Bakar. Kalau setengah sampai 4 udah impossible, ya kan? Seperempat dari ya. Semoga kita dapat lebih hikmah darinya ke depannya. Itu langsung tutup ya. Karena sudah waktunya majelis tutup, mari kita cukupkan majelis kita pada sore hari ini dengan bacaan Al-Quran dan doa kepada majelis. Alhamdulillah.